Rencana pengumuman tersangka baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Ya, Herjuno dan juga saudara, selamat siang. Jadi memang tadi sesuai rencana, ini sebenarnya undangan ini menyebutkan bahwa konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung ini akan dilakukan pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Artinya masih kurang lebih 5 menit tadi. Rencananya yang akan menyampaikan atau yang akan menyatakan siapa tersangka yang sudah dibuktikan berdasarkan barang bukti yang sudah diperoleh begitu dari tim penyidik Kejaksaan Agung hari ini akan dilakukan oleh 3 pihak. Selain dari Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, juga akan dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Kepala BPKP Muhammad Yusuf. Di mana tadi kami juga sudah melihat kedatangan daripada kedua belah pihak, dalam hal ini adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Kejaksaan Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin begitu. Dan hari ini atau pada saat saya melaporkan kepada Anda masih dalam tahap persiapan, artinya mungkin kami masih menunggu proses daripada konferensi pers terkait siapa tersangka baru yang rencananya akan diumumkan pada siang hari ini. Betul tadi Juno, di saat Anda menyampaikan ada 3 tersangka sebelumnya yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, tapi untuk hari ini kami juga belum mendapatkan konfirmasi ada berapa tersangka yang kira-kira akan disebutkan, karena sebelumnya ini ada 2 periode dalam penetapan tersangka yang terlibat daripada proses dugaan kasus korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia ini. Pertama ditetapkan 2 orang dan kemudian yang terakhir adalah kemarin. Dan ini saudara, langsung saja kita akan melihat bagaimana konferensi pers yang akan disampaikan oleh 3 pihak yang tadi sudah sempat saya katakan sebelumnya, dan rupanya ini akan disampaikan sementara oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin. Kita simak bersama. Kali ini langsung Agung dengan Pak Menteri BUMN dan Kepala BPKP akan memberikan prekonferensi. Sekian dan terima kasih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini saya bersama-sama Pak Menteri BUMN dan Kepala BPKP akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman semua. Saya nanti akan bicara kenapa ada 2 beliau ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Kejaksaan telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi PT Garuda ini tidak lanjut yang lama. Tapi yang utamanya pada hari ini kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai, kalau di Indonesia kan, 8,8 triliun. Itu kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda. Kemudian kami juga menetapkan tersangka baru. Sejak Senin tanggal 27 Juni 2022, hasil ekspos kami menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Nanti silakan apa dan mengapanya silakan nanti bicarakan atau tanyakan kepada Direktur Penyidikan bersama-sama dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sedang menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani oleh KPK. Tapi untuk teman-teman tahu, sama sekali tidak ada nebis in idem di sini.
upaya yang dilakukan atas tindakan represif kami melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi PT Garuda. Kami juga bersama-sama dengan Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi dan penyehatan keuangan PT Garuda. Nanti teman-teman bisa ditanyakan kepada Pak Menteri BUMN. Kemudian yang kedua, Kejaksaan juga melakukan penyelidikan perkara pidana korupsi dugaan penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan tahun 2018. Pada tahun 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, pada PT SM, dan pada PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri. Dan yang lebih menyedihkan lagi, garam ini yang tadinya khusus diperuntukkan untuk industri, dia dicetak dan menggunakan SNI, artinya lagi yang seharusnya UMKM yang mendapat rezeki di situ dari garam industri dalam negeri. Ini mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia, yang akhirnya yang dirugikan adalah para UMKM. Ini ada sangat-sangat menyedihkan. Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kami sesuai dengan undang-undang bukan hanya atas kerugian negara, tapi perekonomian negara, di mana garam dalam negeri tidak mampu bersaing dengan harga barang impor. Dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2012, tim penyidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Dan juga nanti dengan ada Pak Menteri, ini juga mempengaruhi usaha PN Garam milik BUMN, di mana tidak sanggup bersaing dengan harga murah yang ditimbulkannya. Dan untuk itu kenapa saya meminta Pak Menteri datang di sini. Kemudian yang ketiga, Kejaksaan melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group dengan uraian sebagai berikut. Uraian singkatnya, itu PT Duta Palma melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektar secara tanpa hak melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan dari perekonomian negara, di mana PT Duta Palma telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan itu. Jadi dia ada lahan, tapi lahannya tanpa ada surat apa-apa. Kemudian pemiliknya adalah atau sebutkan adalah PT dulu, ya, PT Duta Palma ini pemiliknya dalam posisi DPO oleh KPK. Nah, selama dia melakukan perbuatan itu, bahkan selama DPO, perusahaan ini menggunakan profesional, tetapi keuangannya langsung dikirim ke berada di mana orang DPO itu berada.
Kemudian kira-kira 2 minggu yang lalu kami tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan atas lahan tersebut, dan penyitaan itu kami titipkan ke PTP, PTPN ya, ke PTPN 5 ini di daerah Riau. Artinya lagi, kenapa saya juga mengundang Pak Menteri untuk di sini? Kami akan menitipkan, kami sudah menitipkan lahan-lahan itu, sehingga nanti di dalam pengelolaannya, dan menurut informasi yang kami terima, dalam sebulan itu sekitar 600 miliar rupiah hasil pendapatan dari perkebunan itu dalam 1 bulan. Kemudian berapa akan kami hitung kerugiannya? Tentunya sejak perusahaan itu didirikan, sejak perusahaan itu menghasilkan, dari situlah kerugian negara nanti. Dan nanti akan saya minta Pak Kepala BPKP untuk melakukan perhitungannya. Kemudian juga dalam kesempatan ini saya juga sampaikan, tadi pagi kami bertempat di kantor BPKP telah melakukan kerjasama membuat tim gabungan audit tata kelola industri kelapa sawit, bahwa kami bekerja sama untuk melakukan audit atas banyak, nanti ada mulai dari lahan, tapi ada banyak kegiatan-kegiatan. Nanti juga Pak Kepala BPKP akan menyampaikan apa aja yang akan kami tindak lanjuti dengan itu. Kemudian yang utamanya lagi sebenarnya dengan Kepala BPKP, kami akan selalu meminta bantuan untuk pelaksanaan audit yang kami lakukan. Misalnya ada korupsi yang dilakukan yang menyentuh rakyat kecil, mulai dari sawit, ya, minyak goreng, kemudian garam, kemudian ekspor besi. Ekspor besi juga, ya, ekspor besi juga kami lakukan koordinasi dengan Pak Menteri BUMN. Kenapa? Sekarang KS sudah setengah mati, tidak bisa bersaing dengan harga besi yang ada. Karena harga besi yang masuk, udah perkaranya sudah dalam tahap penyidikan, ya. Penyidikan itu kita tidak bisa, PTKS tidak bisa melakukan persaingan harga dengan barang-barang ekspor yang melimpah tanpa ada didukung oleh surat-surat yang benar. Dan juga saya ingin juga kesempatan ini memperjelas kenapa kami selalu koordinasi dengan dan mendukung kegiatan bersih-bersih BUMN. Yang pertama tentunya bahwa kami ini bukan hanya mempunyai organisasi, bukan hanya mempunyai fungsi sebagai melakukan represi, penindakan-penindakan, tapi juga kami mempunyai unsur perdata dan tata usaha negara. Unsur ini mendukung tentang restrukturisasi, mendukung restrukturisasi organisasi, bahkan soal manajemen. Kami punya itu. Jadi kami selain melakukan represif, tapi juga kami memperbaiki restrukturisasi atas perusahaan-perusahaan yang ditimbulkan kerugian. Dan ini sudah terjadi di Jiwasraya. Jiwasraya itu kami bersama tim dari BUMN melakukan bagaimana perbaikan di situ. Juga dengan Asabri. Bahkan yang tadi sampaikan dengan Garuda, kami juga begitu. Nanti Pak Menteri akan menjelaskan secara rincinya. Jadi itu saya sampaikan. Kenapa saya mengundang beliau di sini? Saya mengundang beliau untuk menyampaikan ini loh hasil dukungan kami kejaksaan dalam rangka bersih-bersih BUMN. Demikian juga saya dengan Pak Kepala BPKP ini kami saling mendukung, dan utamanya adalah dalam rangka